Magnus Carlsen memimpin sendirian dalam Grenke Chess Classic setelah mengalahkan Daniel Friedman. Diikuti Richard Rapport dengan nilai 5 poin, dan Maxime Vachier-Lagrave berada di posisi ketiga. Permainan berlangsung dalam pembukaan Prancis variasi Taras. Setelah terjadi pertukaran pion di sentrum, Carlsen lalu melakukan skak di B5. Kuda C6. Kembali Carlsen melakukan skak dengan menteri. Friedman menutup dengan menteri. Ini memberi kesempatan pion C5 dipukul, dan terjadi pertukaran menteri. Gajah kali pion. Permainan memasuki ending di mana hitam memiliki pion Isolani di D5. Hal ini menjadi landasan bagi Carlsen melancarkan tekanan posisional. Carlsen membawa kudanya ke B3, menyerang gajah dan membuka diagonal gajah gelap. Gajah B6, gajah D2, disusul gajah D7, membebaskan kuda dari pining. Pion A4, dibalas pion mengusir gajah. Pertukaran gajah dan kuda. Gajah memukul. Pion A5, menyerang gajah sambil memberi tekanan di sayap menteri. Gajah mundur ke A7. Selanjutnya gajah menyerang pion G7. Ditangkis dengan pion F6. Sekarang Carlsen ingin menempatkan kudanya di D4. Tetapi masalahnya gajah Friedman di A7 sangat kuat. Gajah ini tidak hanya mengontrol petak gelap, tetapi juga menekan pion F2, membuat Carlsen menunda rokade panjang. Lantas apa yang dilakukan Carlsen? Gajah D4, memprovokasi pertukaran gajah. Friedman lalu melakukan kesalahan dengan melarikan gajahnya. Langkah ini menghambat pergerakan benteng. Lagi pula membiarkan putih memiliki gajah superior di D4. Carlsen rokade, sebuah tekanan benteng terhadap pion Isolani. Kuda H6, gajah B6, mengontrol petak B6 dan DD8. Raja F7, kuda D4, direspon dengan kuda menyerang pion. Carlsen lalu menukar gajah dengan kuda. Langkah ini memiliki dua tujuan. Yang pertama membuka diagonal gajah melindungi pion F2, dan yang kedua membuka jalan bagi benteng beroperasi di jalur D. Benteng memiliki petak potensial di D7. Setelah pion kali gajah, Carlsen dengan cerdik melangkah pion C4, membuka jalan bagi benteng di jalur D. Pion D kali C, benteng skak, raja G6. Jika raja E6, kuda skak. Raja F5, benteng kali pion. Hitam bisa mencoba gajah skak. Raja B1. Dalam situasi ini, putih memiliki struktur pion yang bagus. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Hitam melangkah raja G6. Kuda mendapat serangan dari pion, sebab itu kuda ke D2. Gajah pining kuda. Raja C2. Kuda menyerang benteng. Benteng balik menyerang gajah. Gajah kali kuda. Carlsen memukul dengan raja. Pion menyerang benteng. Gajah kali pion. Benteng menyerang gajah. Gajah B6. Selanjutnya Friedman mengorbankan pionnya di C3. Pion memukul. Benteng C6. Benteng B1. Benteng disusun, menekan pion C3. Benteng melindungi pion. Benteng E6. Raja C2. Kuda C4. Ini adalah langkah lemah dari Friedman, sebab memberi tempo bagi benteng menyerang kuda. Hal ini memberi petak B3 ditempati raja.
Posisi seperti ini membantu Carlsen unggul dalam ending. Friedman lalu melindungi kuda dengan benteng. Raja B3, kuda kali gajah, pion kali gajah. Putih memiliki pion bebas yang tinggal 2 langkah menuju petak promosi. Benteng BD8. Carlsen lalu mendorong pion bebas yang lain. Pion dipukul, pion menyerang benteng, pertukaran benteng, raja kali benteng, pion F5, raja C4, raja F6, raja D5, benteng CD8, pion C6, benteng skak, raja C5, benteng CD8. Di sini Friedman tidak menukar benteng, sebab akan dibalas dengan raja kali benteng. Terpaksa raja hitam mengawasi pion bebas. Raja C5, raja turun, raja B6, dengan tujuan raja B7. Hitam harus melangkah raja CD8, mencegah raja ke B7. Raja kali pion, putih dijamin menang. Kita kembali. Friedman melangkah benteng CD8. Selanjutnya pion F4. Dan Friedman tidak melanjutkan permainan, sebab pion bebas Carlsen sangat menyiksa. Ditambah dengan pergerakan raja yang dibatasi oleh bentengnya, Carlsen tinggal melakukan manuver raja mengawal pion bebas.